morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita ketemu lagi ya, long time no see, and I'm so glad to see you again guys. Welcome to second semester in Bahasa Inggris 2 ya. Oke, kemarin semoga harapannya ilmu-ilmu yang kemarin yang kita pelajari di semester 1 ya Miss Anis ya bisa bermanfaat, dan kemarin gimana, semoga nilainya memuaskan ya. Kayaknya memang bagus ya, pinter-pinter ya Miss Anis. Well, today mungkin kita akan bahas dulu sebelum kita masuk ke materi kita akan bahas sedikit tentang perkuliahan kita, sistem perkuliahan kita semester ini ya. Apa saja Miss yang mungkin agak sedikit berbeda ya dari semester kemarin? Jadi gini, ya. untuk itu kan kalau kemarin kita kan menggunakan Google Classroom ya Miss ya. Yeah. Nah itu nanti kemungkinan untuk semester ini bisa kita ubah ke WhatsApp group. Soalnya kemarin itu memang juga ini banyak yang komplain gitu. Miss, ini kalau saya mau komen kenapa harus scroll dulu sampai bawah baru bisa komen? Iya sih. Terus malah lihat komen atasnya juga scrollnya jauh banget kan Iya, gitu. Nanti kita bisa pakai WhatsApp group. Yeah. Nah, terus untuk kontrak kuliahnya sendiri hampir mirip ya dengan semester kemarin itu. Masih sama, nanti ada 14 meeting ya untuk materi. Kemudian ada UTS dan UAS yang bentuknya tes juga ya Miss ya? Iya, multiple choice. Lalu ada 2 tugas juga. Nah, tugas yang pertama nanti di setengah semester 2 ya, sebelum UAS, sebelum UTS. Nah, tugas yang kedua nanti di setelah UTS. Iya, persis kayak kemarin ya, kalau timing UTS, UAS, tugas dan itunya. Dan mini quiznya juga tetap ada. Iya, mini quiznya juga tetap ada. Nanti setiap 2 minggu sekali aja ya Miss ya. Kalau seminggu sekali gimana? Nanti pusing. Kasihan teman-teman. Iya. Banyak tugas soalnya. Jadi perbedaannya cuman di kan kita kalau LMS-nya sekarang kan bisa digunakan untuk tempat kita diskusi juga ya. Jadi kita tidak harus diskusinya ke WhatsApp group, tapi kita maksimalkan diskusinya di LMS dulu. Tapi nanti ketika ada sesuatu, ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut di WhatsApp group, itu disilahkan gitu. Nanti kita buat WhatsApp grupnya, dan untuk share link tugas dan mini quiz itu nanti kita bisa share di LMS atau di WhatsApp group. Intinya seperti itu. Oke? Ya, nanti WhatsApp group mungkin bisa digunakan untuk koordinasi juga ya Miss ya. Mungkin ada yang ini yang mahasiswa yang namanya ini belum mengerjakan tugas misal, kan nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada, semuanya kan udah mengerjakan tugas. Semoga. Oke. Well, now kita masuk ke materi ya. Materi kita semester ini banyak itu lebih ke banyak lebih bervariasi sih, dan lebih ke business, English for business. Jadi tapi tetap kita memasukkan beberapa tenses, karena tenses ini penting juga ya untuk kita membuat kalimat yang strukturnya benar dan diterima gitu ya. Oke. Today we are going to talk about salah satu tenses, yaitu present continuous tense. Ini saya yakin sangat tidak asing ya buat kita semua ya, dari sekolah, dari kita udah pelajari ini, tapi kita akan mengulang sedikit untuk merefresh ya ingatannya mungkin saja, karena udah kebanyakan belajar ekonomi kan. Jadi pikirannya tentang angka-angka, wah lupa ini gimana mau ngomong sedang makan gimana ya. Well, gimana nih Miss Anis? Sorry. Nah, ini ya. Sekarang kita ini coba teman-teman perhatikan ya. This man is looking for materials for his business meeting later. Nah, artinya apa ini, Miss? Laki-laki ini yang pakai yang pegang HP ini sedang mencari ya. Sedang ini itu adalah dari ing-nya itu loh. Sedang mencari materi untuk rapat, sorry. Jadi bingung saya bahasa Indonesianya apa ya, rapat ya, untuk rapatnya nanti. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari present continuous tense. Jadi ini adalah untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Contohnya gimana? Kami berdua sedang menjelaskan materi. We are explaining the materials to you. Contohnya kayak gitu. You are listening to our beautiful voice lah. Nggak beautiful juga sih. Itu. You are learning English. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, rumusnya gimana ini? Gimana Miss ini, Miss? Oke. Jadi untuk patternnya kita ingat-ingat dulu ya, bahwa kalimat itu tetap saja terdiri dari
subjek, predikat, dan objek. Objek itu nggak itulah ya, nggak harus, tapi at least subjek dan predikat. Nah, dalam case-nya continuous tense ini, predikatnya ini berbentuk verb ditambah ing yang artinya sedang. Jadi wherever you find ada verb plus ing, itu adalah bermakna sedang. Tinggal lagi sedangnya itu di saat present atau past, karena ini kita belajar present continuous tense kan. Sedangnya itu sedang kita lakukan sekarang. Misalnya I am talking to you, saya sedang bicara sama kamu. Tapi kalau kita bilang bicaranya itu adalah kemarin, I was talking to you. Nah, itu nanti kita nggak ada ya di semester ini Enggak. past continuous tense. Nanti Jadi dilanjut kita semester itu yang akan datang. nggak ada. Siapa tahu ada. Kan harapan. Nah, ini sekilas saja ya, berarti. Nah, bedanya nanti di past continuous tense itu adalah di to be-nya. Ini kita lihat ya, pattern untuk kalimat positif, yaitu contohnya nih, she is writing her proposal now. She itu kan subjeknya, is writing itu adalah predikatnya. Verbnya apa? Verbnya di sana kan itu kan verbnya base-nya write ya. Write menulis, dia menulis. Kalau dia menuliskan she writes. Nah, dia sedang menulis. Nah, setiap kata-kata yang ada sedang kita tambahkan verbnya dengan ing, sebelumnya kita tambahkan to be. To be-nya kita sesuaikan dengan subjek di depannya. Kebetulan di sini subjeknya adalah she, to be dari she itu adalah is, jadilah dia she is writing. Nah, kita tambahkan menulis apa? Jadi objeknya apa? Her proposal, menulis proposalnya. Ada kata bantu, bukan kata bantu, kata keterangan waktu. Kata keterangan waktu ini juga optional sih. Maksudnya kalau kita tulis now itu untuk lebih meyakinkan bahwa itu yang kita lakukan sekarang. Tapi kalau kita nggak tuliskan now juga itu ya nggak terlalu memengaruhi makna ya. Misalnya dibilang she is writing her proposal, itu maknanya sudah dia sedang nulis proposal. Sedangnya itu ya sedang dikerjakan saat itu maksudnya gitu. Yang menunjukkan sekarang kan penggunaan is-nya itu. Kalau dia was berarti nggak sekarang, mungkin kemarin atau setahun yang lalu. Benar. Gitu. Oke. Dan untuk kalimat negatif, ini pola kalimatnya lumayan mudah ya, karena untuk negatif dan positif itu cuman perbedaannya di note. Jadi kalau di simple present tense kan dia ada perbedaan doesn't dan don't. Tergantung dengan subjek. Kalau di sini enggak, semua subjek itu perbedaannya nanti cuman di to be-nya. Sedangkan not-nya itu berlaku untuk semua subjek untuk kalimat negatif. Contohnya, she is not writing her proposal now. Dia tidak sedang menulis proposal sekarang. Nah, kalau mau nanya gimana? Kita mau nanya apakah dia sedang menulis proposal sekarang? Nah, kita tinggal pindahkan saja to be-nya itu, tapi tidak boleh pakai not ya, kecuali kita pertanyaannya memang negatif. Apakah dia tidak sedang menulis proposal? Itu berarti isn't she writing her proposal? Tapi kalau dia pertanyaannya positif, is, ya to be-nya kita pindahkan nih ke depan. Is she writing her proposal now? Gitu. Nah, contoh nih, misal itu bukan she, misalnya siapa? They. Berarti are they writing her proposal now? Jadi kita fokus to the subject of the sentence. Well, kalau I menggunakan am. Yes. Tapi kalau am nggak usah bikin kalimat tanya ya. Apakah saya sedang, masa kamu menanya dirimu sendiri? Kalau talk to yourself nggak apa-apa sih mungkin. Ini aku lagi ngapain sih? Gabut. Nah, sekarang kita ke keterangan waktu ya, jelas ya. Kalau keterangan waktu kan ya yang masa sekarang ini ada banyak, ada 8 ya. Right now, at the moment sama, masih saat ini. Today, hari ini. At present, sekarang sama. This month, apa this month? Bulan ini. This year, this week, this semester, semuanya tahu lah. Ini gampang banget kayak gini. Dan ini untuk keterangan waktu ini sebenarnya jika cuman sekarang gitu ya, right now, at the moment, at present, itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya Miss ya, karena to be-nya sudah menunjukkan bahwa ini adalah sekarang. Iya, saat itu. Nah, ini fungsinya. Gimana Miss ini Miss? Banyak banget ini. Kita itu aja ya. Bahas sedikit aja. Sekilas slightly. Oke, fungsi untuk apa? Fungsi penggunaan berarti ya. Fungsi penggunaan
present continuous tense. Ini rata-rata itulah ya. Yang pertama itu untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang, kayak tadi yang kita bahas ya. Contohnya she is dancing in the rain. Jadi ketika sana kan nggak ada now-nya atau today-nya. Tapi dari kalimat itu ketika ada to be-nya is dan ada verb-nya plus ing, kita tahu kalau dia tuh saat ini itu sedang menari in the rain. So sweet ya. Sama siapa? Dan untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan, mirip lah ya Miss ya. Arnold is taking 5 classes this semester. Untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Gimana nih Miss maksudnya? Ini yang kedua ini kayaknya ini ya, yang at this moment my husband keeps, harusnya itu keeping ya, is keeping gitu ya Miss ya. Oke, Yang ketiga, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. She is spending her holiday in Bangkok next week. Oh, berarti bisa kita gunakan untuk yang akan tapi akan terjadi saat itu, Miss. Gini, jadi ini yang akan terjadi nanti, tapi sudah pasti. Jadi ini hampir mirip dengan is going to. Hampir mirip dengan is going to. Cuman kalau is going to itu kan tidak ada jeda waktunya, tidak menunjukkan. Yang continuous ini kan ciri khasnya kan dia itu ada durasinya gitu, ada durasinya. Dia spendingnya ini tuh nanti ada durasinya, entah itu 3 hari atau berapa hari gitu sih. Nah kalau yang nomor 2 tadi itu untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan, itu maksudnya waktu sekarang, maksudnya gitu. Arnold is taking 5 classes this semester. Jadi maksudnya itu semester ini ya. Semester ini dia itu sedang mengambil 5 kelas, maksudnya gitu. Jadi bisa kita gunakan nggak hanya action yang saat itu terjadi, tapi kayak yang waktunya lebih luas kayak this semester, this week this gitu. semester, tapi kan dalam setiap minggu kan dia mengambil itu kan, mengadakan itu, maksudnya tuh dia menghadiri kelas itu dalam 1 semester itu, tapi dalam jangka waktu sekarang, termasuk sekarang lah gitu ya. Tapi memang yang paling umum penggunaan sih tetap yang pertama. Yang pertama ya. Kayak I am eating misalnya, saya sedang makan. Oke. Nah, karena si present continuous tense ini itu ada durasinya. Nah, ini ada beberapa kata kerja itu yang tidak bisa dikontinuuskan, itu dia nggak bisa. Contohnya itu ada 4 ya, kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, and dislike. Tahu semua kan artinya, ini kan kata-kata yang sering dipakai nih sama. Tapi ada itu Miss, ada misalnya dia sebagai logo itu kadang logo atau apa sih namanya, dipakai kayak McDonald, I'm loving it. Nah itu gini ya, kalau yang namanya logo, terus logo itu kan termasuk karya Miss ya? Ya, dia tidak kayak terlalu, lagu gitu dia kan? tidak terlalu terpaku dengan grammar. Tapi sebenarnya I'm loving it itu maksudnya mungkin ini ya, dalam waktu yang panjang gitu. Terus dia gimana ya slogannya ya? Ya intinya dia itu menyukai itu gitu. Tapi ada durasinya. Sebenarnya apa saat ini aku menyukai terus gitu. Iya, mungkin gitu ya. Tapi memang ini ya, kalau yang namanya slogan, puisi, lagu biasanya gitu, itu ada itunya ya Miss, ada tidak terlalu terpaku dengan grammar gitu. Karena ada pandangan-pandangan orang yang buatnya itu maknanya, ada maknanya. Pandangan sastra gitu dengan materi bahasa, akademik itu berbeda. Iya, bener. Perlu kadang kan ini ya, lihat ya, kadang orang ada yang pakai si kemudian do di lagu ya, misal ya. Di lagu itu sering Miss ya, sah aja itu, karena itu lagu, karena dia karya sastra. Dia juga harus menyesuaikan dengan liriknya, nanti melodinya. Kan nadanya, melodinya. Nanti kalau pakai ini enggak benar. gitu. Kadang mungkin ada satu kata yang harusnya ada tapi malah dihapus gitu di lagu. Boleh aja kan, enggak ada aturannya. Enggak ada aturannya kalau lagu itu harus subjek, predikat, objek, enggak ada. Sebenarnya kalau bahasa ini sejauh interlokutor itu tahu ya maksud kita, yang mendengarkan itu lawan bicara paham maksud kita. Soalnya kalau kayak native itu mungkin mereka sangat nggak terpaku sama tenses yang baku kayak kita di academic writing kan. Mereka yang penting malah mereka suka skip atau di kata-katanya di singkat-singkat gitu kan. Tapi tergantung antara ini formal dan informal. Kalau kita dalam situasi formal ya sebisa mungkin kita menggunakan yang bahasa yang baik dan benar. Apalagi dalam bentuk tertulis ya. Apalagi tertulis itu harus baik dan benar.
Tapi kalau misal hanya perbincangan casual, misal kayak Iya, ngobrol. ngobrol sama temennya, sama itu boleh aja sih. Nggak kan kalau kita salah ngomong grammarnya salah kan nggak ini ya. Grammarmu salah kan nggak gitu. Bahasa Indonesia aja kita ngomongnya harusnya gimana, satu kata aja teman udah paham. Ya kita lanjutkan ya. Kita banyak ngobrol ini. Yang kedua adalah Oke. kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera. Hear, taste, smell, and see. Ngerti kan ya, ini bahasa Indonesia nggak usah diterjemahin lah. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan. Think, believe, understand, know, atau recognize. Recognize itu mengenali ya Mas ya, mengenali. Atau yang keempat itu adalah kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Own, have, possess, belong, sama. Itu artinya mempunyai gitu. Itu nggak usah dibikin, ya nggak bisa dibuat present continuous tense, kecuali kalau itu dalam karya sastra kayak tadi ya Mas ya. Kayak I'm thinking of you gitu ya. Tuh. Oke. Wah, Cepet di end of the slides ternyata pemirsa. Aku pemirsa. Well guys, semoga tadi materinya bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang paham kita lanjutkan materi diskusinya di LMS ya. Harapan kami ya, semoga di semester ini kita bisa lebih aktif ya. Jadi ada benar-benar ada timbal balik dari dosen ke mahasiswa. Jadi kami sangat open ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang itu untuk memperdalam materi. Maksudnya ada tanda bahwa kita sama-sama belajar gitu. Jadi kalau kelasnya agak terlalu, mungkin kemarin juga karena sistemnya masih kita di Google Classroom ya, terlalu senyap, kadang menghilang kayak gitu, agak bingung juga 1 dosennya. jam baru dibales. Iya. Jadi kami berpositive thinking, semoga maksudnya itu teman-teman sudah paham gak ada memang yang ditanyakan ya. Tapi nanti kan pembuktiannya itu kan berarti nanti di ujiannya. Tapi enggak sih, orientasinya bukan dinilai tapi ini bisa kalian terapkan, pakai gitu ilmunya, bener. Well, thank you so much guys. See you in the next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa